Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Rizky dari kelas C1221 akan membuat video tentang ekonomi makro. 1. Pengertian ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Tujuan ekonomi makro. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. 2. Membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya, produktivitas masyarakat ditingkatkan. 3. Membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. 4. Membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Dan yang terakhir, tujuan ekonomi makro adalah membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran perusahaan atau investasi, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Ekspor dan impor, 4. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara dan masyarakat.
Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu idealnya pengeluaran target mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan dalam ekonomi makro. Ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yaitu agar dapat mengerti penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Dari ekonomi makro, kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan analisa terbaik. Tujuan ekonomi makro menurut Menteri Keuangan. 1. Menambah pendapatan nasional. Dapat mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun lebih efektif dan efisien. 2. Menambah kapasitas produk. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Cara untuk menambah kapasitas produksi tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. 3. Membuka lapangan pekerjaan. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional, pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun tercipta. Mengendalikan inflasi. Keempat, tujuannya adalah mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya 1. Menghentikan laju inflasi di dalam negeri. 5. Mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Mengapa? Agar para pelaku ekonomi di luar negeri dapat percaya kepada Indonesia, sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negara ini.
Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang. 6. Membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman berbagai transaksi, seperti penjualan dan pembelian barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar penduduk di dalam dan luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri haruslah berada pada posisi yang seimbang. Untuk menghindari terjadinya defisit, dalam mempelajari lebih dalam mengenai tujuan ekonomi makro, baik dari aspek individu hingga keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Kesimpulan, sebagai penutup ulasan ini, kita perlu mengetahui apa pentingnya mengetahui dan mempelajari ekonomi makro. Karena fokus studi dari cabang ekonomi ini adalah perekonomian secara menyeluruh, sehingga dengan mempelajarinya kita jadi bisa mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro, baik di level negara maupun masyarakat sekitar kita. Kita jadi dapat memahami apa saja elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian kita bisa ikut menganalisa kemana arah kebijakan tersebut dan bisa bersiap untuk menyesuaikan diri. Kita jadi bisa lebih menghargai produk yang berasal dari sumber daya alam, mengetahui peran strategis sumber daya alam terhadap perekonomian suatu negara dalam koridor ekonomi makro, membuat kita bisa berhemat dalam menggunakan produk olahannya. Berikutnya, dengan memahami studi ekonomi makro, kita jadi tahu mengenal pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadapnya. Dengan demikian, kita bisa lebih waspada saat ikut berkecimpung dalam pasar yang melintas benua dan negara. Terakhir, dengan mempelajari ekonomi makro, kita jadi bisa lebih sadar terhadap fenomena masyarakat marginal dan kemiskinan. Dengan itu, kita bisa ikut berperan aktif dalam mengentaskan masalah mereka dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Demikian ulasan singkat tentang ekonomi makro dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Perlu diingat bahwa kuatnya perekonomian dalam negeri ditopang oleh berbagai komoditas, baik yang berasal dari perindustrian, sumber daya alam, dan sebagainya. Terkelolanya dengan baik sumber daya dalam negeri akan memberikan peran signifikan pada pengembangan ekonomi kita.